Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik episode 117. Kita akan masih melanjutkan kajian kita terkait dengan fenomena quantum entanglement, di mana bidang kuantum ini, khususnya quantum entanglement ini mendapatkan hadiah Nobel Prize di tahun 2022 ini. Kita sudah membahasnya dalam sejumlah episode dan masih menyisakan sejumlah pertanyaan, sejumlah fenomena yang akan terus kita kaji, kita kembangkan supaya mendapat kefahaman yang lebih komprehensif dan lebih holistik terkait dengan pemahaman kita, memahami jagat raya alam semesta dalam sudut pandang kuantum dan pengetahuan atau fisika sains yang paling mutakhir. Kita sudah membahas ada sejumlah konsekuensi terkait dengan penemuan atau diakuinya mekanisme quantum entanglement itu. Yang pertama adalah munculnya kesimpulan bahwa seakan-akan ada interaksi yang melebihi kecepatan cahaya. Tetapi kita sudah membahasnya bahwa itu ada beberapa kemungkinan dengan menggunakan teori-teori yang sudah diperkenalkan oleh perkembangan sains sebelumnya. Di antaranya adalah yang digambarkan oleh teori relativitas Einstein, bahwa kecepatan cahaya menurut Einstein itu adalah kecepatan tertinggi di jagat raya. Maka ketika sesuatu benda, materi, partikel atau pengamat berada dalam kecepatan cahaya 100%, maka waktunya akan menjadi tidak berhingga. Sehingga di episode yang lalu kita sudah menyimpulkan tidak perlu ada kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan kecepatan cahaya, karena dengan kecepatan cahaya 100% itu waktu menjadi tidak berhingga, atau bisa dikatakan waktu itu diam, tidak bergerak, artinya tak berhingga, sehingga sesuatu atau partikel atau apapun termasuk malaikat yang sudah kita bahas itu bisa menempuh jarak dalam waktu yang diam itu atau dalam waktu yang bersamaan secara real time bisa berada di penjuru alam semesta dimanapun dia berada. Ini adalah kemungkinan yang pertama untuk memahami fenomena quantum entanglement yang digambarkan dalam jarak miliaran tahun cahaya pun dia bisa terjadi secara real time. Oke, detailnya silahkan dilihat, disimak kembali di episode yang lalu. Kemungkinan yang kedua adalah munculnya persepsi terkait dengan alam berdimensi tinggi, di mana ini digambarkan oleh teori-teori yang lebih mutakhir lagi yang disebut sebagai teori membran atau M-teori, yang disempurnakan dari teori sebelumnya yaitu superstring dan disempurnakan lagi dari teori yang lebih lama yaitu teori string. Nah, di dalam teori membran ini digambarkan bahwa fenomena alam ini dikarenakan gravitasi yang ada di seluruh penjuru jagat raya, maka ruang alam semesta itu melengkung. Melengkungnya kemana? Tentu saja melengkung ke dimensi yang lebih tinggi. Ibaratnya sebuah garis itu dimensi 1, kalau dia melengkung pasti ke dimensi 2 membentuk lingkaran. Lingkaran adalah dalam lembaran berdimensi 2, garis itu berdimensi 1. Sehingga sesuatu yang berdimensi lebih rendah ketika dilengkungkan dia akan menuju ke dimensi yang lebih tinggi. Demikian juga lingkaran dalam dimensi 2 ketika dilengkungkan maka dia akan membentuk volume ke dimensi yang lebih tinggi, yang ketiga. Dan seterusnya, konsekuensi dari ruang yang melengkung itu mengarah kepada keberadaan dimensi yang lebih tinggi. Alam yang dimensinya lebih tinggi dibandingkan yang kita diami ini. Dimensi 3, dimensi 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai dimensi 11 seperti digambarkan oleh M-teori.
Ini pun sudah kita kaji secara lebih mendetail di episode yang lalu. Silahkan disimak di episode yang lalu. Nah, hari ini kita akan progres dengan membahas ada sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh seorang kawan terkait dengan interaksi dengan sesuatu yang berada di dimensi yang lebih tinggi itu. Khususnya dengan Allah yang maha meliputi seluruh dimensi yang diciptakannya itu. Bagaimana menggambarkan seseorang berinteraksi dalam zikirnya, di dalam doanya dengan Allah itu? Muncul pertanyaan dari seorang kawan saya di mana dia mempertanyakan, apakah Allah itu berjarak sangat jauh dengan kita? Sehingga digambarkan di dalam sejumlah ayat yang nanti saya sampaikan menjadi argumentasi dia, seakan-akan perjalanan menuju Allah itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Berarti doa seseorang itu butuh waktu yang panjang untuk sampai kepada Allah, kata dia. Yang kedua, dia menggambarkan Allah itu kan berada di Ars. Dan Ars itu menurut dia itu jaraknya sangat jauh karena digambarkan untuk menuju kepada Allah di Ars itu membutuhkan waktu ribuan tahun. Yang ketiga, lantas dia menggambarkan Allah itu sebagai sosok yang kemudian disebutnya juga memiliki sifat material. Nah, sahabat sekalian, maka mari kita coba klarifikasi pendapat dia ini dengan mengemukakan dalil-dalil dari dalam Al-Quran dan kemudian kita tambahkan dengan kajian secara ilmiahnya. Yang pertama, mari kita melakukan kajiannya secara dalil dari dalam Al-Quran. Dia menyampaikan salah satu ayat, yaitu di dalam surat As-Sajdah ayat 5, yang mengatakan bahwa urusan itu sampai kepada Allah dalam waktu sehari yang kadarnya 1000 tahun. Berikut ayatnya. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana migdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Menurut dia, ayat ini menggambarkan bahwa Allah dengan makhluknya itu sangat jauh. Sehingga urusan membutuhkan waktu 1000 tahun. Tetapi kita sudah membahas di episode yang lalu, ayat ini bukan bercerita tentang jarak antara hamba dengan Tuhannya, melainkan bercerita tentang relativitas waktu. Kenapa kita mengatakan atau menyimpulkan bahwa ayat ini terkait dengan relativitas waktu? Ada dua alasan. Yang pertama, ayat ini dengan sangat jelas menggunakan kata fi yaumin kana migdaruhu alfasana. Perjalanan itu atau sampainya urusan itu kepada Allah dalam waktu satu hari yang kadarnya 1000 tahun dalam perhitunganmu. Jadi kita sudah membahas terkait dengan teori relativitas waktu. Bahwa waktu itu bisa mulur, berbeda ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Antara seseorang atau pengamat yang kecepatannya rendah dengan yang kecepatannya tinggi atau bahkan melewati dimensi yang berbeda, maka waktunya akan mulur. Nah, di sini digambarkan sehari itu sama dengan 1000 tahun dalam perhitunganmu, menunjukkan ada sudut pandang yang berbeda. Maka kita sudah membahasnya di dalam rumus relativitas Einstein ketika V, velocity, kecepatannya diganti dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, maka waktunya akan mulur. Ini sama dengan yang digambarkan Allah di dalam surat yang lain, dalam surat Al-Ma'arij ayat keempat. Di mana di sana Allah menggambarkan satu hari kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana migdaruhu khamsina alfasana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Ayat ini menggambarkan bahwa sehari itu bisa berbeda kadarnya, bukan 1000 tahun lagi, melainkan bisa 50.000 tahun.
Jadi muncul di sini kesimpulan relativitas waktu. Sehari bisa kadang-kadang 1000 tahun, bisa 50.000 tahun, di ayat yang berbeda bisa miliaran tahun. Kenapa bisa begitu? Kita sudah membahas, dikaitkan atau dikarenakan adanya teori relativitas waktu yang menggambarkan kecepatan pengamat yang berbeda-beda itu. Ini adalah alasan yang pertama bahwa sehari itu memiliki kadar waktu yang berbeda dan itu menunjukkan relativitas waktu. Alasan yang kedua itu dikaitkan dengan keberadaan Allah yang maha meliputi segalanya. Allah itu kan meliputi seluruh jagat raya. Ini juga sudah kita bahas di episode-episode yang lalu. Sehingga untuk menghadap Allah itu sesungguhnya dimanapun kita berada, maka kita bisa menghadap Allah. Di sini kita bisa menghadap Allah, di sana bisa menghadap Allah, di luar angkasa bisa menghadap Allah, dimanapun kita berada, itu bisa menghadap Allah. Sehingga dua ayat tadi itu tidak menggambarkan jarak kita dengan Allah dikarenakan memang Allah itu sudah dekat, bahkan digambarkan meliputi seluruh makhluknya, alam semesta beserta segala isinya. Jadi alasan kedua ini memberikan gambaran kepada kita bahwa dua ayat itu tidak menggambarkan jarak. Karena nanti di ayat yang berbeda yang akan kita bacakan bahwa Allah itu sesungguhnya tidak berjarak dengan kita. Maka dua ayat itu lebih menggambarkan relativitas waktu dikarenakan ada perbedaan kecepatan pengamat dan ada perbedaan dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang dan waktu itu memunculkan perjalanan waktu yang berbeda. Semakin tinggi dimensinya, itu akan semakin melambat waktunya. Kenapa? Dikarenakan di dimensi yang lebih tinggi, gravitasinya lebih besar. Maka kita melihat fenomena alam itu bahwa cahaya itu ketika berjalan di dekat gravitasi yang besar misalnya, selain dia melengkung, dia juga melambat. Masuk ke dimensi yang lebih tinggi, cahaya itu juga melambat. Dibandingkan di ruang hampa dengan dibandingkan masuk misalnya dimensi atau medium kaca misalnya, maka cahaya itu akan melambat ketika memasuki kaca atau memasuki air atau memasuki medium dengan kerapatan yang berbeda-beda, dia akan melambat. Nah, terkait dengan gravitasi itu, semakin besar gravitasinya, maka waktu itu pun akan berjalan melambat. Sehingga di dimensi yang semakin tinggi, waktu akan berjalan lebih lambat. Sama dengan ketika diamati dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Semakin lama semakin lambat dan satu harinya itu bisa setara dengan 1000 tahun, bisa setara dengan 50.000 tahun, bisa setara dengan miliaran tahun. Maka kita sudah mendapatkan jawaban dari dalil di dalam Al-Quran bahwa kedua ayat itu, surat As-Sajdah ayat 5 dan surat Al-Ma'arij ayat 4 tidak menggambarkan Allah yang berjarak jauh dari hambanya, dari makhluknya. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mengatakan secara eksplisit Allah itu ba'id, Allah itu jauh. Yang ada justru dikatakan Allah itu qarib, Allah itu sangat dekat. Seperti yang digambarkan misalnya dalam surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, maka katakanlah aku fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat.
Jadi ini secara eksplisit mengatakan bahwa Allah itu dekat. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan Allah itu ba'id, Allah itu jauh. Tidak ada. Lantas ada yang mengatakan di sini ini katanya dekat itu bermakna kiasan. Bukan hanya kiasan. Kiasan iya dalam arti kita ini berdoa kepada Allah dengan perasaan yang dekat. Tetapi juga digambarkan oleh Allah secara literal, secara fisikal, secara dalam arti yang sesungguhnya harfiah bahwa Allah itu memang dekat. Sebagaimana digambarkan misalnya di ayat yang berbeda dalam surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ayat ini secara sangat lugas, secara sangat harfiah mengatakan, menyebutkan bahwa Allah itu lebih dekat kepada kita, kepada makhluknya dibandingkan urat leher kita sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Memang di situ menggunakan kata kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, dikarenakan dalam konteks ayat ini Allah sedang menceritakan Allah bersama dengan para malaikatnya sesungguhnya sangat dekat dengan kita manusia. Bahkan memahami bisikan jiwa kita. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah dan para malaikat itu mengetahui isi hati kita. Kenapa? Dikarenakan Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher. Ini menunjukkan gambaran fisikal karena menyebut urat leher. Secara fisikal benar-benar Allah itu bersifat zahir dalam konteks ini bahwa dia itu begitu dekatnya dengan kita semua, lebih dekat daripada urat leher yang gak ada jaraknya itu. Dan ini kemudian nanti digambarkan di ayat yang berbeda lagi bahwa Allah itu memang bersifat zahir, lahiriah, tapi sekaligus batiniah. Jadi bukan hanya lahiriah saja. Allah itu bukan materi, tidak bersifat material dalam arti kemudian sosok yang dipersepsi seperti makhluk. Bukan. Tetapi Allah itu meliputi yang lahiriah sekaligus batiniah. Nah, Allah berfirman tentang itu di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah itu sekaligus awal dan akhir. Kalau dalam pendekatan fisika itu menggambarkan meliputi dimensi ruang. Awal, dahulu, dan nanti, akhir, itu semuanya diliputi oleh Allah. Tetapi juga digambarkan zahiru wal batin. Zahir, lahiriah, dan sekaligus batiniah. Jadi dua hal yang kita persepsi sebagai kontradiktif antara zahir dan batin itu diliputi oleh Allah. Material, energial itu berada di dalam Allah. Dulu, sekarang, dan nanti berada di dalam Allah. Di sini, di situ, di sana, di sono, semuanya berada di dalam Allah. Kenapa? Karena Allah memang maha meliputi segalanya. Di ayat yang berbeda misalnya dalam surat An-Nisa 126 digambarkan oleh Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kanallahu bikulli syai'im muhita. Bagi Allah atau milik Allah langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya itu. Dan adalah Dia, Allah, maha meliputi segala sesuatu itu. Jadi sahabat sekalian, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah itu bukan sosok yang kecil. Allah digambarkan sebagai sosok
itu berlawanan dengan banyak ayat di dalam Al-Quran. Satu, ketika digambarkan sebagai sosok, maka kita kemudian memiliki imajinasi sosok itu begitu kecilnya. Apalagi digambarkan jauh dengan kita, berarti dia terikat oleh ruang. Sosok jauh berarti berada di dalam ruang jagat raya. Ini bertentangan dengan surat An-Nisa 126 itu, bahwa langit dan bumi itu miliknya dan Allah meliputi seluruh langit dan bumi itu. Bukan Allah yang berada di dalam ruang waktu, di dalam alam semesta, melainkan alam semesta itu yang berada di dalam eksistensi Allah. Maka dia disebut maha besar. Tidak ada yang lebih besar darinya. Bahkan jagat raya itu adalah bagian yang sangat kecil di dalam kebesaran Allah, di dalam eksistensinya. Jadi perlu ditegaskan bahwa Allah bukan sosok, Allah tidak berjarak jauh, bahkan sangat dekat dengan kita. Secara dimensi ruang dikatakan oleh Al-Quran bahwa Allah itu dekat, tak berjarak dengan kita. Allah itu begitu maha besarnya meliputi seluruh jagat raya. Allah yang maha besar sudah meliputi segalanya, meliputi kita semua. Itulah sebabnya Al-Quran tidak menyebut Allah itu ba'id, jauh, tetapi menyebut Allah itu qorib. Allah itu sangat dekat dengan kita semua. Tidak sinkronnya pendapat bahwa Allah itu adalah sosok, itu bertentangan dengan sejumlah ayat. Karena ketika kita mengatakan sosok, maka menjadi memakhluk. Ya, sosok itu terkesan memakhluk, apalagi jauh, kecil. Bukan bertentangan dengan banyak ayat. Allah maha besar, Allah maha meliputi. Dan salah satu ayat misalnya di dalam surat Asy-Syura ayat 11 mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seperti apapun. Jadi jangan membayangkan Allah sebagai sosok, karena sosok itu lantas memunculkan imajinasi Allah setara dengan makhluk. Di ayat yang lain dalam surat Al-Ikhlas misalnya digambarkan walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak setara dengan apapun. Jadi Allah tidak berbentuk sosok. Bahwa Allah itu wujud, iya. Tapi wujud itu artinya ada. Eksis. Jangan digambarkan sebagai sosok. Wujudnya apa? Laisa kamitslihi syai', tidak seperti apapun. Dikarenakan Allah memang bukan materi. Kalau materi itu berarti makhluk. Allah juga bukan energi. Energi itu makhluk. Allah juga bukan ruang dan waktu. Semua itu makhluk yang justru muncul eksistensinya. Wujud berasal, bersumber dari eksistensi Allah yang maha wujud, maha ada itu. Karena itu kesimpulan yang paling holistik yang digambarkan oleh Al-Quran adalah Allah tidak seperti apapun yang bisa kita bayangkan. Oke, lantas kita mencoba mengklarifikasi pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ketiga. Bagaimana menggambarkan mekanisme interaksi seorang manusia, seorang hamba yang berinteraksi, berdoa, berzikir kepada Tuhannya? Apakah itu membutuhkan waktu yang lama karena Allah jauh? Dan kemudian bagaimana menjelaskan secara ilmiah? Nah, sahabat sekalian, secara dalil sudah sangat jelas dikatakan, kalau ada hamba yang bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan, fa inni qarib, aku sesungguhnya sangat dekat. Aku mengabulkan doa-doa orang atau hamba yang berdoa kepadaku. Ya, secara dalil sangat jelas. Sekarang mencoba menggambarkan secara ilmiah bagaimana lintasan jarak kepada Allah itu. Sehingga Allah dengan cepat bisa mengabulkan doa kita semua. Dan tidak membutuhkan waktu yang panjang, bahkan sesungguhnya adalah real time. Kalaupun Allah menunda itu bukan karena kecepatan proses interaksi itu yang lambat, melainkan itu adalah kebijakan Allah untuk menunda mengabulkan doa seseorang. Tetapi setiap doa, setiap interaksi itu terjadi secara real time.
Baik ditinjau dari pendekatan fisika klasik atau fisika Einsteinian ataupun fisika kuantum, semuanya itu mengarahkan kepada sebuah proses yang ujung-ujungnya akan real time. Dalam pendekatan fisika Newtonian, kita bisa menggambarkan seseorang yang berzikir, yang berdoa, itu menggunakan pendekatan mekanikal. Misalnya, dia bersuara, bermohon kepada Allah. Kadang-kadang bersuaranya itu keras. Padahal Al-Quran mengajarkan agar bersuara dengan sangat lembut, berbisik-bisik, karena Allah itu sangat dekat. Tetapi orang-orang yang tidak paham tentang itu, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan suara yang sangat keras, seakan-akan Allah itu jauh. Maka kalau kita menggambarkan secara pendekatan saintifik, seseorang yang berdoa dengan mengandalkan bertumpu pada suaranya, maka dia sesungguhnya berdoa dengan interaksi yang paling lambat. Secara Newtonian digambarkan bahwa kecepatan suara itu sangat lambat, sekitar 343 meter per detik. Jadi kalau kita ini mengandalkan kecepatan suara untuk berinteraksi dengan Allah, ya jauh. Menjadi terasa bahwa Allah itu berjarak dengan kita. Padahal sesungguhnya Allah begitu dekatnya. Ya, ini pendekatan fisika klasik secara Newtonian. Tetapi ketika kita menggunakan pendekatan yang lebih maju, lebih mutakhir, yaitu Einsteinian, dengan menggunakan kecepatan gelombang elektromagnetik, yaitu cahaya, maka kecepatannya bergantung kepada kecepatan cahaya itu, atau kecepatan gelombang elektromagnetik itu, di mana basisnya itu bisa digambarkan secara pendekatan resonansi, yaitu membutuhkan kesamaan frekuensi gelombangnya. Kalau frekuensinya sama, maka akan terjadi resonansi. Masih membutuhkan waktu, karena resonansi itu juga membutuhkan jarak seiring dengan kecepatan cahaya yang menghantarkan atau menyambungkan interaksi dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, itu juga bergantung pada mediumnya. Tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah dalam pendekatan Einsteinian, teori relativitas waktu, maka kecepatan interaksi itu bisa sampai mencapai kecepatan tertinggi, kecepatan cahaya, sehingga waktu itu menjadi diam, kemudian jarak itu menjadi nol. Ketika kita murni dalam kecepatan cahaya itu, jiwa yang bercahaya, jiwa yang memancarkan cahaya, memancarkan gelombang-gelombang cahaya, itu akan memiliki kecepatan interaksi dengan Tuhannya dalam kecepatan elektromagnetik itu, sehingga bisa juga kemudian terjadi real time. Meskipun sifatnya relatif, bisa lambat, bisa cepat. Ini di level yang kedua dalam pendekatan Einsteinian. Tetapi dalam pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan kuantum, kita bisa menggambarkan bahwa dalam mekanika kuantum yang disebut sebagai quantum entanglement, semuanya itu terjadi secara real time. Jadi, interaksi seorang hamba dengan Tuhannya itu terjadi secara quantum entanglement, dan itu tidak membutuhkan ruang dan tidak membutuhkan waktu. Karena mekanismenya adalah bersifat real time itu. Kesadaran kuantum adalah kesadaran yang sangat tinggi di dalam perjalanan spiritualitas seseorang, di mana dia telah mengalami perjalanan kebatinan yang sangat mendalam sampai di level yang sangat halus, sehingga memunculkan kesadaran jagat raya, kesadaran di dalam level kuantum itu. Nah, di level ini, ketika seseorang bisa menyamakan perasaannya, menyamakan kondisi kejiwaannya secara spiritualitas di level kuantum, maka akan terjadi libatan kuantum atau yang disebut sebagai quantum entanglement itu. Sehingga ruang dan waktu itu tidak dibutuhkan lagi. Apalagi ketika dikaitkan dengan dimensi tinggi itu. Kita sudah pernah membahas pada dimensi yang lebih tinggi, itu jaraknya adalah lebih dekat. Di dunia fisik ini jaraknya jauh, tapi di langit yang kedua lebih dekat.
Di langit yang ketiga semakin dekat, langit keempat semakin dekat, dan seterusnya sampai langit yang ketujuh. Begitu dekatnya, bisa dikatakan tidak berjarak lagi. Dan Allah itu meliputi seluruh dimensi itu. Artinya apa? Allah itu lebih dekat daripada yang tidak ada jaraknya. Yang oleh Al-Quran digambarkan sebagai وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu yang tidak ada jaraknya itu. Maka sahabat sekalian, interaksi dengan Allah itu sesungguhnya bergantung kepada kesamaan frekuensi jiwa kita dengan sifat-sifat ilahiyah. Allah itu maha suci. Maka kalau kita ini mau berinteraksi dengan Allah secara elektromagnetik maupun secara kuantum, maka yang harus kita lakukan sesungguhnya adalah mensucikan jiwa kita agar kita bisa nyambung dengan Allah yang maha suci itu. Ketika jiwa kita suci, maka terhadap Allah yang maha suci itu, reaksinya atau interaksinya itu tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu. Seperti seseorang yang melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya dan waktu itu menjadi diam, kemudian jarak itu menjadi nol. Atau secara quantum entanglement terjadi interaksi yang real time. Berapapun jaraknya itu akan terjadi sesaat dalam waktu itu juga. Tidak ada jarak dan tidak ada waktu bagi orang-orang yang sudah semakin mensucikan dirinya, mendekatkan diri kepada Allah yang maha suci. Subhanallah. Saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini, menjawab sejumlah pertanyaan dari kawan kita sekaligus progres untuk menjelaskan mekanisme interaksi di dalam alam semesta ini antara makhluk dengan Tuhan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.